guys, balik lagi dengan gue di Q Motovlog. Di sini gue akan berbincang-bincang dengan teman gue yang dimana ya, berpengalaman lah dalam bidang bisnis kopi ya bro ya. Itu abang gua cuy. Oh abang gue, oh sorry. Abang gua aja cuy. Oh gue kirain kopi gitu, makanya gue sediain kopi nih. Oh gitu ya. Iya. Santai. Suruh Santai. review gitu kan. Nah gimana nih, lu sekarang motor kan sialan banget ya. Lanjut aja. Gua ngapain di sini sih? Kan di sini gua nyuruh lu dari sini buat gimana sih lu kok katanya bisnis ya? Bisnis apa lu, Bro? Kalau gua boleh tahu nih, Dulu. dulu lah. Dan sekarang gua udah kagak bisnis. Gua skripsian dulu sekarang. Skripsian. Oh, lu lagi ini ya? Lagi skripsi gua. Oh, lu semester berapa sih sekarang? Semester akhir. Semester akhir. Ya semoga enggak panjang akhirnya. Mudah-mudahan panjang Jangan lah. Gua kapan bisnis lagi nanti. Siap. Kita doain aja ya biar cepet lulus. Amin. Nah, ya gimana tuh bisnis? Dulu gua sempat bisnis kepenyanyi cincau tuh. Iya, Gua jadi cincau di Taman Wisata Matahari. Di situ gua pada saat itu nyokap gua ngasih gua modal. Enggak ngasih sih, gua minta. Lu yang minta. Gua minta. Lu ya. Lu yang dikasih nih. Enggak, gua minta. Gua pas itu gua bosen banget sih kayak gua pengen nyobain aja bisnis gitu. Gua minta 5 juta. Dulu 5 juta tuh berasa gede banget gitu. Sekarang kayaknya kecil sekarang mah ya. Dolar naik mulu soalnya. Iya. Oke. Terus 5 juta gua beli gerobak, gua beli barang-barang. Buset, lu itu beli gerobak. Gerobak stand. Oh, stand. Jadi orang itu bangkrut. Ini lu yang didorong itu? Iya, dorong. Oh, dorong. Gua kirain stand yang di mana? Enggak stand, tapi Ya. ada kakinya 4 gitu. Kaki 4. Oh iya. Ada rodanya. Oh, ada rodanya. Oh, gua kirain tuh yang buat langsung di kayak di jalan gitu yang terus Itu di situ juga bisa. Oh. Teman pas itu kan gua stand ya, sistemnya stand. Jadi ya udah gua taruh gerobaknya di situ, nggak gua bawa. Itu tadinya emang punya orang. Orang tempatnya di situ. Dia kayak oper apa? Dia pokoknya dia kayak jual ke gua gitu segala gerobak, barang-barang plus pegawainya juga. Buset. Apa nih? Pokoknya pas itu 5 juta dah gua. Buset. Kurang lebih gitu. Enak banget ya. Pada saat itu sekarang iya. mau. Yang dimana 5 juta itu gede banget gitu kan. Iya, pada saat itu 5 juta gede banget. Kebetulan pas itu kan pegawainya itu temen gua. Jadinya gua dapat informasi dari dia nih ada gini gitu. Ya udah gua ACC lumayan tuh. Lumayan gua berjalan. Rintangannya sih pas ketika beberapa orang juga banyak jualan cappuccino cincau juga. Oh iya yang dimana dulu itu emang lagi bersaing ketat Gua bersaing ketat tuh. Lu sampai ada baku hantam gak sih? Hah? Kalau buat sama pedagang sama ini, misalkan lu buka nih terus di yang gak jauh dari stand lu ada yang buka, lu sempet gak? Kalau pengen baku hantam mah kayaknya pengen ya gitu. Cuman kan di situ kan Tegang banget ya dia. ada perjanjiannya kan segala surat proposal segala macam gitu. Ada kan tempat wisata resmi, jadi kita nggak bisa main itu, kita mainnya profesional lah istilahnya. Oke. Nah di situ gue mikir, gue kalau misalnya gue memperbaiki rasa gue, mengupgrade rasa gue gitu, kayaknya it's fucking impossible gitu. Itu it's fucking impossible gitu buat yang lain gitu, kayaknya yang lain emang lebih bagus lah rasanya atau kualitas cincaunya. Maka dari itu gue sisihkan modal berapa juta pas itu, 3-4 juta gitu. Gue beli gerobak lagi. Itu bentar, lu budget 5 juta. Nah itu udah berjalan berapa bulan? Udah berjalan berapa bulan? Mulai sukses Gue udah lah sempat rasain enaknya tuh mantap sebelum deh. yang cincau lain datang. Oke. Ya udah di situ gua bikin tadinya burger cuman kayaknya kurang laku juga. Ya udah gua sosis bakar. Iya terus. Gua oper aja lah sosis bakar. Terus main oper aja udah kayak main bola anjir. Iya abis daripada kita duit kagak muter ya kan. Iya. Daging di situ ya ujung-ujungnya gua yang makan gitu kan. Iya. Ya udah kalau jadinya bisnis itu di mana duit harus muter ya. Harus muter. Nggak boleh diem gitu kan. Iya. Terus Jadi kayak nggak buat kita pakai aja itu kayaknya nggak boleh ya. udah kayak Oh. sayang aja gitu. Sayang sih, tapi emang benar. Gue yang di mana ini sih kayak modal terus kita dapat terus kita nikmatin, nggak diputar ulang itu emang ujungnya bangkrut gitu. Ujungnya bangkrut gitu. Lu ngerasa Wah, nyindir lu ya. Oke, siap.
Enggak sih, enggak jangan ini. Lu bro, geseran dikit apa lu tuh? Oh iya dah. Oke. Geser dikit biar. Social distancing Oh, cuy. oke, siap. Pakai masker dulu dah. pakai dong. Ngap cuy, ngap. Enggak ada lagi, enggak ada. Nah. Oh lu, nah iya. Nah, di situ ya udah gue fokus ke sosis terus. Jadinya gue yang pas di cincau itu gue kayak ada yang beli syukur enggak, ya udah gue fokus ke sosis. Oh iya. Tapi lu kenapa kan itu yang di mana? Cincau pertama ya? Soalnya lu lebih menguatkan di cincau. Kan lu di sosis yang bisa dibilang kayak baru gitu kan, lu baru mencoba-coba gitu. Itu lu kenapa nggak upgrade rasa dari cincau aja gitu, yang lu bisa bikin kuat tuh dari cincau penghasilan lu gitu. Itu kenapa? Kalau menurut gue gimana ya? Ibaratnya obat, gak semua obat itu bisa nyembuhin penyakit gitu. Ya, Jadi semua obat bisa menyembuhin penyakit. ya jadi nggak semua solusi itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi gue bikin solusi lain. Gue kurang ngerti bagaimana cara mengupgrade rasa, bagaimana cara cincau kita cari yang bagus ke agen gimana. Jadi gue emang biasa di situ, gue di situ aja gitu. Maka dari itu gue cari solusinya yang lain. Gue cari solusi yang lain. Itu lu cincau ya, itu stok dari orang apa? Enggak, jadi gue kayak gue ngasih Bikin. duit. Enggak, gue misalnya gue kan ngasih duit tuh, gue beli tuh. Jadi si owner pertamanya itu dia ngasih tau gue ini belinya di sini, gini. Ini resepnya segala macem. Jadinya gue tinggal ya udah gue lanjutin aja gitu. Enak juga, gue kirain lu kasih ini, lu beli di misalkan lu kayak beli bahan-bahannya terus lu bikin cincau, bukan cincau apa? Boba ya jatuhnya ya? Oh belum boba. Oh cincau, Cincau, kunci cincau. oh iya gue kira cincau susah juga nih bikin. Iya, makanya begini kita belinya kan langsung kotakan gitu, langsung kita sedotkan gitu kan. Sama saset-sasetan segala rasa cappuccino, coklat, strawberry gitu. Oke. Ngopi dulu ya? Oh silakan bebas kita masak, mau ngerokok. Santai. Tapi gue pas kan lu tadi bilang kayak kayak gue dari awal gitu ya, maksudnya bikin resep dari awal gitu ya. Gue nyoba di burger. Lu lebih ke dominan kalau buat percobaan tuh di burger. Nggak, pada saat itu gue nyoba burger. Kenapa di burger? Gak tau, gue setiap kayaknya gue lebih eksperimen lebih ke makanan kali ya. Oh iya. Jadi oke burger, tapi kan gagal juga kan, kurang peminatnya situ. Ya udah gue pilih yang instan aja, yang sosis kan udah ada rasanya, paling gue tinggal beli apa sih, saus barbecue gitu ya kan, ya, apa rasa balado gitu kan. Iya. Ya udah gue tinggal bakar selesai, lumayan tuh, income-nya asik tuh pas itu tuh, asik. Siap. Tapi lu pernah nggak tuh sama burger itu melonjak tinggi gitu? Burger gue nggak melonjak tinggi gue Sama sekali. Sosis pun Kalau sosis baru gue pernah baru melonjak. Oh, yang dimana kan seharusnya di daerah sini kan gua lihat buat perdagangan ini, apalagi tempat wisata ya, kayaknya kan minatnya banyak gitu. Menurut gua sih, tapi gua nggak tahu juga. Tapi gimana ya, it's different gitu ketika kita kan tempat wisata ya, Sabtu Minggu kan weekend ramainya, sedangkan kita kan jualan, sedangkan kita sewa pasti harus tiap hari, misalnya kita sewa 1 bulan. Oh iya. Tapi sama 1 bulan kita harus nyari duit dong. Nah kita Senin sampai Jumat itu kita nggak ada income kan? Oh nggak ada sama sekali. Ya ada paling orang-orang situ gitu. Iya. Yang lu berarti bukanya itu lebih didominan Sabtu Minggu. ya gua seharusnya sih, cuman gua karena gua pengen buka aja dulu, ya udah gua suruh pegawai gua Senin sampai Jumat buka juga. Oke. Daripada dia kagak ngapa-ngapain gitu kan. Jadinya ya udah gua lakuin hal itu gitu. Nah, gua mau nanya nih. Itu kalau misalnya itu buat tambah sih kan? Apa? Lu penghasilan itu buat cincau sendiri gitu. Pada saat itu ya. Jadi paling gede, kalau paling kecil GoPay sih gua. Paling kecil. Mantap juga. Boleh tuh. Itu bisa menjanjikan gak sih kalau menurut lu? Pada saat itu menjanjikan banget. Gua sampai SMA aja gua di sendiri SMA. Oh, biaya diri sendiri. Iya. Mantap. Nyokap gua cuma SPP doang. Kuliah malah minta duit lagi. Gua kira lu bakal anjir gitu. Oke, siap. Aduh. Ya pada saat itu gua sampai GoPay per minggu pernah dapet tuh. Oh, tapi itu orang tua lo buka bisnis gitu mendukung? Apa yang disuruh?
Kalau nyokap gua sih dukung aja sih selama itu halal aja gitu kan. Positif. Ya dukung Ya aja. mungkin juga kalau hal negatif. Ya, ya bener negatif ya haram ya kan. Iya, maksudnya ya saat lagi itu positif ya masih oke. Oh, lu kenapa sih pengen diterjun di dunia makanan gitu? Enggak bisnis di kan sekarang mungkin bukan sekarang, mungkin dari dulu juga kayak permainan saham. Kayak yang lain mungkin udah banyak. Gimana ya? Invest lebih. Gua sempet pengen Ya. cuman nah kan ada wah ini balik lagi ke agama nih. Oh. Gua rada sensitif nih, bukan gua menjas ya. Iya. Jadi buat penonton open minded dikit lah ya. Oke. Dengerin Open minded dikit lah ya, Oke. jangan terlalu ini. Jadi kalau gua kan diajarin bisnis sama nyokap gua. Jadi nyokap gua tuh ngedidik gua dari kecil kayak ketika lu nyari duit, lu harus ada misalnya lu dapat duit, lu harus ada barang atau jasa yang lu kasih ke orang gitu. Sedangkan saham enggak, kan gua sampai sekarang itu kurang ngerti juga sih ya. Walaupun gua kadang-kadang udah bisa baca analisis naik turunnya, cuman ketika gua dapet duit, apa keuntungan gua buat orang? Ya kan lu bisa dengan hasil duit lu segitu, lu bisa membantu orang-orang kayak Enggak, I mean gini loh, kayak kan misalkan YouTuber nih. YouTuber kayak si Ata nih misal. bisa jangan. Oke. Bisa. Dia kan dia bikin video. Ya. Kegunaannya buat orang, dari video itu orang terhibur dengan video dia. Mungkin sebagian. Nah kita bahas sebagian dulu ya. Sebagian terhibur sama video dia. Berarti menguntungkan dong buat si viewersnya dong. Iya. Nah dia dapat duit dari orang-orang yang nonton tersebut. Iya. Atau mungkin kayak gue jualan cincau, gue jual cincau nih 10.000 misal, dia ngasih duit ke gue ngasih barang ke dia gitu. Saya kayak si Ata kan ngasih jasa, dari dapat duit, dia ngasih barang, gue dapat duit. Dia kan dapat hiburan dari dia gitu. Ya itu kan jasa kan, jatuhnya Iya. jasa. Nah sedangkan saham sendiri, kalau menurut gue dan nyokap gue, kenapa gue nggak mau terjun? Sebenarnya gue mau, cuma nyokap gue larang. Oh sempet larang gitu. Larang. Oh iya. Jadi katanya mah, gue kurang ngerti agama juga sih, tapi jadinya gue ikut-ikutin aja nyokap gue kan, istilahnya kan. Iya. Ya udah gue ikutin aja, nyokap gue kan jadi anak yang baik. Siap. Jadinya kayak, ya kalau kata nyokap gue, saham itu katanya kita dapat untung tapi kita menguntungkan orang nggak, udah katanya gitu. Soalnya kan karena kita nggak tahu, gue nggak tahu, jujur gue juga nggak tahu, jadi gue nggak berani main ke situ gitu. Soalnya sekarang banyak banget loh sekarang kayak bisnis saham ya. Apalagi sekarang meludaknya tuh kayak saham tuh lu nggak ini gitu, nggak minat apa gimana? Pengen minat, cuman gue pengen apa ya, pengen gue telusurin dulu nih maksudnya kan ya gue pengen kayak ya nelusurin dulu lah pokoknya nih sebenarnya kayak gimana sih gitu. Coba gue nanya ke lu nih balik nih. Nah misalkan lu binomo nih, binomo lu prediksi naik turun ya kan. Iya. Untungnya buat lu dulu dapat duit, nah lu menguntungkan orang lain apa, entah jasa atau barang gitu. Itu yang mungkin gue nggak ngerti. Kalau gue sih kalau dari duit itu ya gue sempet sama sih, gue nggak berhasil tapi sempat berhasil, jadi dimana gue udah menghasilkan ini. Nggak maksud gue keuntungan buat orangnya apa ketika lu dapat duit, orang itu dapat apa gitu, atau si perusahaan itu dapat apa gitu. Mungkin Apakah perusahaan itu dapat investasi atau gimana gitu. Nah disitunya gue belum ngerti gitu, maka dari itu gue mau terjun. gue juga sih kalau ke situ sih belum terlalu ini ya, mana gue pernah mencoba gitu kan, kayaknya main saham karena kan dulu gue nggak begitu dalam banget, jadi gue pengen mencoba hal baru gitu kan, jadi gue coba, mungkin dari gue menang ya gue sebagian kecil sih, bukan sebagian besar ya, gue sedekahin, tapi itu nggak tahu gitu. Nggak, kalau misalnya emas nih, BUMN kan mainnya begitu, kita modal ya. Nah kita menguntungkan perusahaan itu juga kan, Iya. dan perusahaan itu menguntungkan kita juga. Kalau ini kayaknya enggak deh. Kalau itu kan enggak kan, Enggak. maksudnya I mean lebih nggak tahu gitu. Iya, belum. Bukannya belum tahu. ya. Mungkin kalau udah tahu gue bakal terjun ke situ, terus biar gue bisa jelasin ke nyokap gue mah gini. Oke, biar lu diterima juga lu pas main Enggak, saham ya. enggak sih, maksudnya Terima. biar dikasih modal. Ih, bisa nih, bisa banget. Biar dikasih modal Iya, gitu. benar. Makanya gue mau mendalami dulu sih, ini sebenarnya gimana sih gitu. Bukannya gue menjudge ini saham gak bener atau gimana ya. Enggak. Kita juga kan ya kalau jangan apa sih? Jangan
sekali-kali menjas. Iya, Kita apalagi kita nggak tahu. nah itu. Maka dari itu ya gue cari tahu dulu gitu. Oke. Oh begitu, berarti usaha lo ya oke cincau itu kayak dari ini pernah nggak sih lo kayak di titik sih gua pengen dalam benak lo kayak suatu saat ini bakal sukses dan bikin stand gua lebih gede gitu terus bikin stand di mana-mana gitu. Lu bisa kepikiran nggak kesana? Pernah sih gue pikiran. Tapi mungkin progresnya abis gue lulus dulu lah. Oh itu enggak, lu kan bisa gagal kayak gitu, lu kenapa nggak mencoba gitu? Apa lu karena ada hal sesuatu nih yang membuat lu? Jadi gagal tuh gue pada saat itu tuh boba ngalahin cincau ya. Iya kan boba ngalahin cincau terus sebelah enak loh. Iya enak aja. Ya gue benci ngaku itu gitu ya. Terus seblak naik. Iya. Sosis kalah sama seblak, cincau kalah sama boba. Oh iya. Terus kuliah juga sibuk segala macem, gue kayak wah kayak I don't fucking know what I should do gitu. Terus ya udahlah gue tarik modal, gue juga butuh duit juga tuh pas itu komputer gue rusak, HP gue rusak. Ya udah gue duit itu gue jual tuh semua tuh usaha gue. Itu gue beli laptop dulu gue fokus kuliah dulu aja. Ntar abis itu gue janji gue bakal terjun ke dunia bisnis lagi gitu. Sambil ngerokok ya, Oh silakan. Tenang, kalem podcast gue mah kalem, tenang. Enak ya? Ya. Apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke siap. Nah, gue mau nanya nih. Sekarang nih kan lu udah kayak gini, udah mau lulus nih. Lu bakalan balik lagi ke dunia bisnis lu? Apa lu mau jadi pekerja orang lain? Apa lu mau pekerjakan orang lain? Buka lowongan pekerjaan buat orang lain gitu? Sebenarnya gue pengen langsung buka usaha gitu. Langsung pengen biar orang lain kerja lagi kayak gue saat SMA gitu. Cuman gue kan emang lagi nggak ada modal juga sekarang, jadi gue ya gue kerja dulu 2 orang lah. Kerja dulu. Gue kira lu bakal minta lagi ke nyokap atau bokap lu, ke orang tua lu lah gitu, minta lagi buat udah gede tapi gue kayak malu gitu. Udah punya rasa malu sekarang ya. Dulu ulang malu gue putus. Sekarang udah kerja dulu kali ya. Tapi gue pengennya ya bukan setiap hari sih, kepengennya kayak freelancer aja gitu. Istilahnya itu kan nama keren dari orang kerja serabutan ya kan. Iya, itu freelancer itu orang serabutan, cuman biar keren aja gitu. Jadi gue freelancer. Iya, oke. Jadi freelance ya. Iya, jadi ya gue kumpulin modal dulu lah. Insya Allah 2 tahun 3 tahun udah kekumpul baru gue buka lagi kecil-kecilan. Tapi lu buat rencana kedepannya nih, ini kan lu udah punya planning kan, lu bakal buka usaha. Apa sih yang lu bakal buka usaha? Apa lu balik lagi ke cincau, sosis atau burger? Apa gimana? Kayaknya gue buat saat ini gue sempat kepikiran kayak warung kopi aja kali ya. Warung kopi. Oke. Tapi lu nggak bakalan kayak ini cincau lagi gitu. Yang mana lu? Enggak, gue dari benar-benar awal dulu aja kali ya, gue warung kopi sama mie gitu. Soalnya gue lihat kayak warpat gitu ya. Iya. Soalnya gue lihat kayak abang gue nih, kafe abang gue. Kalau ada Grab atau ojol-ojol yang lain gitu, ke situ tuh cuma ngambil minuman terus dia cabut ngasih orang kan. Ya, sedangkan kalau gue lihat di pinggir jalan, kalau gue balik kampus nih, setiap warung-warung kayak gitu tuh ya kayak Sari Rasa gitu ya kan ya. Oh iya, Sarasa. Nah, Grab kehujanan pada di situ gitu. Jadi gue kenapa lu nggak bikin kayak gini aja gitu? Iya, gue kepikiran di situ, gitu. Jadi ya udah gue pengen dari awal lagi aja gitu, dari kecil aja gitu. Tapi lumayan juga loh kayak gitu-gitu. Bisnisnya menjanjikan. Kalau menurut gue ya, yang dimana budgetnya nggak terlalu tinggi, tapi menjanjikan. Iya. Soalnya kan apa ya? Kalau gue lihat nih, jajanan sederhana, murah meriah kayaknya. Nggak, gue lihat kalau abang gue kan dia yang masuk itu kan golongan atas, kita bisa bilang golongan atas gitu ya. Orang punya duit gitu ya. Paling murah kopi berapa sih? 25 gitu kan? Kagak. Enggak. Lebih ya? Lebih. Enggak nyampe 25, 20. 20 ya? 20, ya. Oke. Nasi goreng 40.000. Nah kan gitu kan, ya kan? Tapi gue lihat di situ emang sih kita income-nya gede gitu. Income-nya gede. Tapi perputarannya lambat.
Kalau menurut gue, soalnya kan gue nggak sepinter abang gue yang ngatur perputaran lambat gitu. Gue ngaturnya udah jago lah gitu sih kan. Gue kan nggak sepinter abang gue gitu. Jadi gue butuh yang kecil-kecil aja juga, kopi begini, mie, telur gitu. Jadi yang perputarannya ya. perputarannya cepet gitu. Gue yang mikirnya instan aja instan gitu dulu nggak aja. usah di apaan tuh di Iya, ilmu bisnis gue belum Ya, nyampe soalnya. oke. Belum nyampe. Oke, mungkin sampai sini aja nih, makasih banyak Boleh pesan ke subscriber lu gak? oh silakan Oke, mungkin ya. pesan gue ya apa ya? Songong sih emang ini orang. Yang gue bilang tadi, apa yang gue lakukan itu kan belum tentu, misalnya orang dapat masalah yang sama kayak gue, Iya. tapi orang dapat solusi, tapi kan gas solusi gue itu bisa nge-solve trouble si orang itu gitu. Jadi nggak, istilahnya ya yang gue lakukan apa sih, belum tentu orang lain tepat gitu. Ya. Jadi setiap orang punya solusinya masing-masing kalau begitu. Oke dah, pesan dulu gitu aja dah. Pesan kan lo, udah gak ada lagi nih. Gak ada lagi, udah Gak cukup. ada lagi, oke. Segini aja podcast gua sama temen gua. Bro, gua belum kenalan nih. Kan guys kenalan dulu. Nama lu siapa nih? Mahadi aja dah. Mahadi ya. Lu bukannya pernah buka ini ya, YouTube channel juga, channel YouTube ya? Nah, Apaan tuh? Boleh nih. Ken Habil ya, follow Ken Habil. Tulisannya CAINHABIL. Nah, jangan lupa ya follow, Subscribe. like, subscribe juga ya. Dan share ya. Ya. Oke. Thanks nih ya. Iya. Follow sama subscribe sama anjir. Oh, Kan YouTube emang ada follow ya? kagak ada. Kagak ada subscribe. Ada subscribe. Iya, kalau follow IG. Follow IG Oke. gitu. Ya udah lah.